Halo dan selamat datang kembali. Senang sekali Anda bisa gabung lagi sama kami buat ngupas tuntas berbagai sumber menarik. Hari ini nih kita mau dalami satu prinsip penting dari bukunya Jeffrey Pfeiffer, Seven Rules of Power. Fokus kita kali ini, aturan nomor 3. Tampillah berkuasa. Sumber kita, ya kutipan-kutipan kunci dari buku itu. Nah, misi kita sekarang, mencoba memahami gitu ya, kenapa sih penampilan Anda itu kok bisa penting banget, terus gimana cara efektif buat memproyeksikan citra kuat, dan yang paling penting, gimana ini semua bisa benar-benar ngaruh ke karir dan kemampuan Anda bikin perubahan. Oke deh, yuk kita mulai bedah. Kenapa ya kesan yang kita kasih itu bisa jadi penentu gitu? Iya, betul banget. Jadi inti aturan ketiga ini seperti kata Fever sebenarnya simple, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Cara Anda tampil, gimana Anda kelihatan, cara bicara, sikap, itu signifikan banget membentuk cara orang lain nilai Anda. Dan penilaian ini tuh bukan cuma kesan sambil lalu aja, ini beneran mengaluhi gimana mereka interaksi sama Anda, keputusan mereka soal Anda, peluang apa yang dikasih. Ingat kata psikolog sosial Robert Cialdini, kita seringkali cuma punya satu kesempatan emas buat bikin kesan pertama. Dan kesan itu, bisa nempel kuat banget, lama. Panggil bersaksi di depan Kongres Amerika. Pfeiffer kan nunjukin kontras tajam tuh antara Lloyd Blankfein dari Goldman Sachs yang waktu itu lagi kena badai krisis finansial 2008, tapi tampilnya tenang banget, nguasain diri, bahkan kayak agak nantang gitu. Bandingin sama Tony Hayward dari BP pasca bencana tumpahan minyak di Deepwater Horizon. Dia kelihatan nggak nyaman banget, defensif, kurang meyakinkan gitu. Penampilan mereka berdua nih ngirim sinyal yang beda banget soal siapa yang pegang kendali pas krisis. Betul. Ini nyambung banget sama konsep psikologi sosial, namanya thin slices atau potongan tipis perilaku. Penelitiannya Nalini Ambady sama rekan-rekannya itu nunjukin kalau orang bisa bikin penilaian yang cukup akurat soal sifat seseorang, kayak misalnya tingkat kompetensi, PD-nya, bahkan orientasi seksual, cuma dengan lihat cuplikan perilaku nonverbal yang singkat banget, kadang cuma beberapa detik. Hah? Cuma beberapa detik? Gila, cepet banget. Tapi emang bisa diandelin penilaian secepat itu? Nah, itu dia intinya. Akurasinya mungkin ya naik turun lah. Tapi yang lebih penting, sekali kesan awal itu kebentuk, wah susah banget diubah. Kenapa coba? Soalnya kita semua punya kecenderungan namanya bias konfirmasi atau confirmation bias. Ini tuh kecenderungan alami otak kita buat nyari, menafsirkan, sama nginget informasi yang mendukung keyakinan atau kesan awal kita. Sambil cenderung ngabain informasi yang kebalikannya. Jadi ya gitu, kesan pertama yang kuat, mau positif atau negatif, bakal nempel terus. Ada contoh lain yang menarik juga nih, soal Jack Valenti. Dia kan dulu lama banget jadi kepala MPAA, itu loh, Asosiasi Studio Film Gede di Amerika. Dia punya kebiasaan unik kalau ngomong di depan Kongres. Nggak pernah bawa catatan sama sekali. Tujuannya apa? Biar kelihatan benar-benar nguasain materi di luar kepala. Jadi bisa fokus penuh bangun kontak mata, bangun hubungan sama anggota Kongres. Ini bisa jadi tips praktis juga loh buat Anda. Pas presentasi penting, coba deh kurangin dikit ketergantungan sama contekan. Biar kelihatan lebih yakin, lebih megang kendali. Di semua level, pas wawancara kerja, pas lagi coba jual ide ke atasan atau tim, bahkan pas ngobrol santai di pantry kantor. Bahasa tubuh Anda, pilihan kata, nada suara, itu semua terus-menerus dibaca dan dinilai orang sekitar. Seringnya tanpa sadar. Makanya nggak heran kan video TED Talks-nya Amy Cuddy soal gimana bahasa tubuh bisa ngaruh ke perasaan dan persepsi kita itu jadi viral banget. Ini nunjukin banyak orang ngerasa ini relevan. Ngomong-ngomong soal bukti kuatnya isyarat nonverbal, ada studi klasik yang sering dikutip nih dari Ambady dan Rosenthal. Ini cukup bikin kaget sih. Mereka nunjukin klip video tanpa suara, pendek banget durasinya, cuma sekitar 10 detik. Isinya 13 dosen lagi ngajar. Klip ini ditunjukin ke sekelompok mahasiswa yang sama sekali belum pernah ketemu atau kenal dosen-dosen itu. Terus, mahasiswa ini diminta nilai dosen-dosen itu berdasarkan klip bisu 10 detik tadi. Macam-macam aspeknya, kayak seberapa pede, dominan, aktif, atau antusias dosennya kelihatan. Hasilnya, penilaian singkat dari video bisu 10 detik itu ternyata korelasinya tinggi banget sama evaluasi akhir semester dari mahasiswa yang beneran ikut kelas dosen itu selama 1 semester penuh. Wow, jadi penilaian 10 detik tanpa suara bisa prediksi penilaian 1 semester. Gila, kuat banget ya kesan nonverbal awal itu? Tepat sekali, ini nunjukin kalau kita tuh secara intuitif
pinter banget nangkep dan ngerespon sinyal-sinyal nonverbal yang nyangkut sama kekuatan, kompetensi, sama status. Bahkan ada penelitian lain yang coba lihat hubungan penampilan fisik murni, kayak nilai kompetensi CEO cuma dari foto wajah mereka, dan nemuin ada korelasi sama profitabilitas perusahaan yang mereka pimpin. Faktor lain kayak tinggi badan atau daya tarik fisik juga secara konsisten di banyak studi ketemu korelasinya positif sama penghasilan lebih tinggi dan peluang promosi lebih baik. Jadi, suka nggak suka nih, penampilan fisik sama bahasa tubuh itu punya bobot gitu ya dalam penilaian sosial. Bisa dibilang gitu, otak kita seringkali ngerespon isyarat visual sama emosional ini secara otomatis di bawah sadar kita. Peneliti kayak Baba Schiff nunjukin kalau pas kapasitas kognitif kita terbatas, misalnya pas capek, stres, atau harus ambil keputusan cepat, kondisi yang umum banget kan sehari-hari, kita cenderung lebih ngandelin rasa atau afeksi daripada analisis rasional yang dalam. Jadi, ya gimana Anda tampil secara fisik dan bahasa tubuh Anda itu punya pengaruh langsung ke persepsi orang lain. Oke, kayaknya kita semua setuju deh sekarang betapa krusialnya penampilan ini. Pertanyaan gedenya nih, kalau gitu gimana caranya kita bisa secara aktif ngelola dan nyiptain kesan berkuasa ini? Apa aja yang bisa kita kontrol? Nah, ini bagian paling seru dan praktisnya dari aturan ketiga Pfeffer. Kabar baiknya, ini bukan melulu soal ngubah fitur fisik yang mungkin susah atau nggak bisa kita ubah. Fokusnya tuh di elemen-elemen perilaku yang bisa kita kelola. Kayak kata pakar perilaku nonverbal Dana Carney, nyampein kekuatan lewat perilaku nonverbal itu sebenarnya relatif gampang dilakuin. Nggak peduli Anda beneran ngerasa berkuasa apa enggak pas itu. Perilaku buat mengekspresikannya gampang dipilih dan diterapin. Jadi ini soal gimana Anda secara sadar ngatur ekspresi wajah, postur tubuh, gerakan, pilihan kata, nada suara, dan ya kehadiran Anda secara keseluruhan. Langkah pertama yang fundamental nih, menurut David Desmarais yang pernah jadi Direktur Komunikasi Gedung Putih, adalah pahami siapa sebenarnya audiens kunci Anda di situasi tertentu dan apa yang mereka butuhin dari Anda. Kita balik lagi ke contoh Blankfein sama Hayward tadi. Kata Desmarais, audiens terpenting mereka pas bersaksi di Kongres itu bukan senator yang nanya, tapi justru karyawan sama dewan direksi mereka sendiri di rumah. Mereka ini nyari sinyal kepemimpinan yang kuat, keyakinan, kontrol di tengah badai krisis. Jadi penampilan Anda harus bisa jawab pertanyaan implisit dari Goffey and Jones, kenapa orang harus mau dipimpin sama Anda? Nah, setelah paham audiens, ada beberapa strategi spesifik yang dibahas Pfeffer. Beberapa diantaranya mungkin kedengeran agak aneh atau ngelawan intuisi umum. Salah satunya adalah penggunaan ekspresi kemarahan secara terkontrol dan strategis. Tunggu. Kemarahan. Bukannya kita selalu dibilangin buat nahan emosi negatif di tempat kerja, harus tetap profesional, tenang, marah bukannya malah bisa jadi bumerang. Itu reaksi yang wajar banget, soalnya nasihat umumnya emang gitu. Tapi penelitian, kayak yang dilakuin psikolog sosial Larissa Tidens, nunjukin gambaran yang lebih kompleks. Logikanya gini, kemarahan itu sering diasosiasiin sama status yang lebih tinggi dan dominasi. Kenapa? Karena orang yang berani nunjukin marah, apalagi emosi negatif, seolah-olah ngelanggar norma sosial kesopanan. Sesuatu yang biasanya cuma bisa dilakuin sama orang yang ngerasa punya status atau kekuatan lebih. Oh, jadi ada semacam sinyal status gitu ya di balik ekspresi marah itu? Betul, studinya Tidens nemuin kalau orang yang nunjukin marah, dibandingin sama sedih misalnya, dalam skenario eksperimen tertentu, cenderung dinilai orang lain sebagai lebih dominan, lebih kuat, lebih kompeten, bahkan lebih pintar. Lebih jauh lagi, di studi lapangannya di perusahaan software, dia menemuin frekuensi ekspresi marah yang dilaporin rekan kerja seseorang itu ternyata korelasinya positif sama kemungkinan orang itu dapat promosi dan gaji lebih tinggi. Ini beneran menarik. Tapi kan marah bikin orang jadi nggak disukai. Nah, itu dia. Tidens juga nemuin kalau orang yang marah emang cenderung dinilai kurang disukai atau kurang hangat. Tapi, faktor disukai ini ternyata nggak berhubungan signifikan sama pemberian status atau kekuasaan di lingkungan kerja itu. Persepsi kompetensi dan kekuatan kayaknya lebih dihargai dalam konteks penilaian kinerja dan promosi. Tentu aja ya, kuncinya adalah ekspresi kemarahan yang terkontrol dan strategis, bukan ledakan emosi yang nggak pandang bulu. Oke, jadi kemarahan terkontrol bisa jadi alat ya. Strategi kontraintuitif lainnya apa lagi nih? Profesional tertentu di mana minta maaf bisa disalahartikan jadi pengakuan kelemahan atau kesalahan fatal.
Minta maaf emang penting dalam hubungan personal, tapi di arena profesional, Pfeffer bilang itu bisa ada biayanya. Secara psikologis, bisa bikin Anda ngerasa kurang berkuasa atau ngerusak citra diri. Lebih penting lagi, bisa ngaruh ke persepsi orang lain. Anda mungkin kelihatan lemah, status rendah, atau kurang tegas. Ini contoh klasik dari trade-off dalam persepsi sosial. Seringkali kita harus milih antara pengen kelihatan hangat dan disukai, atau pengen kelihatan kompeten dan kuat. Tapi pasti ada konteksnya dong, nggak mungkin kita nggak pernah minta maaf sama sekali. Kapan sebaiknya nahan diri, kapan justru minta maaf itu perlu? Tentu, konteks itu raja. Prefer ngasih contoh kasus Tylenol dari Johnson & Johnson tahun 80-an. Produk mereka diracun pihak luar, jadi perusahaan secara objektif nggak salah atas penyebab masalahnya. Di situasi itu, permintaan maaf publik mereka, penarikan produk besar-besaran, tindakan cepat lainnya, justru nguatin citra mereka sebagai perusahaan yang tanggung jawab dan peduli konsumen. Tapi, bandingkan sama kasus kayak BP pas tumpahan minyak atau Goldman Sachs terkait krisis finansial. Di sini kan perusahaan atau pimpinannya terlibat lebih langsung dalam penyebab masalah. Nah, dalam situasi kayak gini, minta maaf bisa gampang banget diartiin sebagai pengakuan kelemahan manajemen atau kesalahan strategi fatal. Makanya dalam kasus-kasus gitu, nunjukin sedikit marah sama situasi, nyalahin faktor eksternal, atau bahkan nyangkal tingkat kesalahan, kayak yang cenderung dilakuin Blankfein, mungkin secara strategis lebih efektif dalam jangka panjang buat pertahanin persepsi kekuatan dan kontrol. Meskipun mungkin nggak populer saat itu. Jadi, pertimbangannya strategis banget ya, bukan cuma soal etika minta maaf. Oke, poin berikutnya apa lagi nih buat tampil berkuasa? Poin yang penting banget, memproyeksikan percaya diri. Bahkan yang cenderung agak berlebihan atau overconfidence. Kenapa? Soalnya emosi itu nular. Kalau pemimpin kelihatan dan kedengeran yakin banget, timnya pun cenderung ngerasa lebih optimis dan pede. Yang lebih bikin kaget lagi, penelitiannya Cameron Anderson dari Berkeley nunjukin kalau overconfidence, pede yang melebihi kemampuan aktual, itu bisa bikin seseorang kelihatan lebih kompeten di mata orang lain. Dan efek persepsi ini bisa hampir sama kuatnya sama kemampuan teknis sebenarnya dalam bantu seseorang raih status sosial, pengaruh, atau posisi pimpinan di kelompok. Wah, saya lumayan kaget dengernya. Overconfidence bisa sepenting itu ya, bahkan mungkin nutupin kekurangan kompetensi aktual, kata Anderson. Gimana persisnya orang bisa baca sinyal overconfidence ini? Apa yang mereka lihat? Menurut penelitian Anderson, sinyal-sinyal overconfidence ini ditangkap lewat kombinasi perilaku verbal sama nonverbal. Orang yang overconfident cenderung ngomong lebih lama dan lebih sering pas diskusi, pakai nada suara yang lebih tegas, yakin, faktual, kurang ragu atau nada nanya. Postur tubuhnya lebih ekspansif, tegak, terbuka, ngambil ruang fisik lebih banyak, kelihatan lebih tenang dan rileks bahkan pas situasi neken. Terus lebih aktif dan cepat nawarin pendapat, jawaban, atau solusi. Kabar baiknya, ini semua perilaku yang bisa dipelajari dan dilatih secara sadar. Studi lain yang terkenal dari Emika Didika bahkan nunjukin kalau cuma dengan ngadopsi pose tubuh high power, kayak berdiri tegak tangan di pinggang ala Wonder Woman, beberapa menit aja sebelum simulasi wawancara kerja, itu udah cukup buat ningkatin penilaian positif pewawancara ke kinerja dan kelayakan kandidat itu. Menarik nih. Tapi gimana dengan tren belakangan ini yang justru dorong pemimpin buat nunjukin kerentanan, vulnerability? Bukannya itu kontradiktif sama ide proyeksi overconfidence? Pertanyaan bagus. Riset yang ada emang nunjukin kalau konteks, lagi-lagi, penting banget. Ngungkapin kelemahan atau kerentanan, terutama oleh individu yang statusnya lebih tinggi dalam interaksi yang fokus ke penyelesaian tugas atau capai tujuan, kayak di lingkungan kerja, itu justru bisa berisiko. Bisa nurunin pengaruh mereka, ningkatin persepsi adanya konflik di tim, bahkan ngurangin rasa suka dari bawahan. Jadi, meskipun kerentanan penting buat bangun hubungan pribadi yang dalam banyak konteks profesional dan kepemimpinan, strategi yang umumnya lebih aman dan efektif menurut Pfeffer yang memproyeksikan kepercayaan diri. Simpan kerentanan buat hubungan personal yang lebih intim atau situasi di mana risikonya lebih rendah. Oke. Jadi selain ngelola emosi kayak marah dan proyeksi PD, bahasa tubuh spesifik juga jadi kunci ya? Tentu, Dana Carney yang juga banyak neliti ini ngerangkum sejumlah perilaku nonverbal spesifik yang secara konsisten di berbagai penelitian ketemu hubungannya sama persepsi kekuasaan, status, dan dominasi. Dia singkat jadi PSDOM. Beberapa contoh konkret yang dikutip Pfeffer dari tabel 31 di bukunya itu meliputi ngambil porsi waktu bicara yang lebih banyak pas diskusi kelompok,
ngelakuin kontak mata lebih lama ke arah lawan bicara, terutama pas Anda sendiri yang lagi ngomong, bukan pas dengerin. Terus, ketawa lebih lepas dan nggak ditahan-tahan, dan lebih sering berhasil nginterupsi orang lain pas percakapan, meskipun ini perlu hati-hati biar nggak dianggap kasar ya. Kabar baiknya lagi, menurut Carney, sinyal-sinyal nonverbal ini cenderung cukup universal, berlaku lintas gender dan budaya, dan yang terpenting bisa dipelajari dan diterapin secara sadar. Nah, selain bahasa tubuh, cara kita bicara, pilihan kata sama gaya bahasa kita juga pasti ngaruh gede kan? Tepat sekali, bahasa lisan itu alat yang kuat banget. Pfeiffer nyaranin buat pakai bahasa yang kuat dan langsung. Cenderung pakai kalimat yang lebih pendek dan to the point. Pakai pengulangan secara strategis buat ngasih penekanan ke poin-poin kunci yang pengen Anda tanamkan. Dan sampaikan semuanya pakai nada suara yang kedengaran percaya diri dan meyakinkan. Bukan ragu-ragu atau kebanyakan nada nanya. Ada analisis menarik di buku Pfeiffer soal gaya bicara Donald Trump pas kampanye. Misalnya waktu diwawancara Jimmy Kimmel. Analisis itu nyorotin gimana dia cenderung jawab pertanyaan yang dia pengen jawab, bukan selalu pertanyaan yang ditanyain. Mayoritas kata-katanya pendek banget, cuma satu suku kata, bikin kedengaran simpel dan gampang dicerna. Tingkat kerumitan bahasanya setara bacaan anak SD kelas 4, dan dia sering banget ngulang poin-poin penting atau slogan-slogannya. Ini contoh yang mungkin ekstrim ya, tapi ngegambarin beberapa teknik bahasa lisan yang bisa diasosiasiin sama kekuatan dan keyakinan. Penting juga dicatat, riset empiris sering jali nunjukin kalau perbedaan gender dalam penggunaan bahasa yang sering diasumsiin secara stereotip, misalnya anggapan wanita lebih banyak pakai kata peragu kayak mungkin, kayaknya, atau sedikit, atau lebih jarang interupsi, itu ternyata seringkali jauh lebih kecil dari yang dibayangin pas diukur secara objektif. Jadi strategi umumnya buat siapa aja pria maupun wanita yang pengen tampil lebih berkuasa dan berpengaruh, ya coba adopsi pendekatan bahasa yang lebih dominan, langsung, dan percaya diri. Oke, kita udah bahas banyak elemen nih. Bahasa tubuh, ekspresi emosi, tingkat PD, sampai pilihan kata. Sekarang, coba kita simpulkan deh, gimana semua kepingan puzzle penampilan ini akhirnya nyatu dan bisa benar-benar ngebentuk realitas kita. Gimana persepsi jadi kenyataan? Iya, jadi benang merah dari aturan ketiga ini adalah kesadaran kalau penampilan Anda, cara Anda hadir secara keseluruhan, fisik maupun verbal, itu secara aktif nyiptain persepsi di benak orang lain. Persepsi ini bukan sekedar angin lalu. Ini ngebentuk gambaran tentang siapa Anda, seberapa kuat Anda, seberapa kompeten, apa status Anda di mata mereka. Dan sekali persepsi ini kebentuk, dia bakal jadi dasar buat keputusan dan tindakan mereka selanjutnya ke Anda. Siapa yang bakal mereka pilih buat didengerin di rapat? Siapa yang bakal mereka percaya buat mimpin proyek penting? Siapa yang bakal dipertimbangkan buat promosi? Jawabannya sering banget dipengaruhi sama persepsi awal ini. Dan karena faktor bias konfirmasi tadi, plus kuatnya kesan pertama yang susah digoyang, maka penampilan ini bukan lagi sekedar kulik luar atau sesuatu yang superficial ya. Dia benar-benar ikut ngebentuk realitas sosial dan profesional Anda. Pfeiffer bahkan sampai ngasih contoh ekstrim para penipu ulung kelas kakap, kayak Frank Abagnale yang kisahnya di film Catch Me If You Can, atau Christian Gerhard Schreiter yang bertahun-tahun berhasil nyamar jadi anggota keluarga Rockefeller. Gimana mereka bisa nipu begitu lama? Sebagian besar karena mereka jago banget manipulasi penampilan dan kesan pertama. Mereka manfaatin kecenderungan alami manusia buat percaya sama yang kelihatan meyakinkan di permukaan, jarang verifikasi mendalam ke klaim orang, dan malas ngakuin kalau penilaian awal mereka salah. Apalagi di situasi sosial yang ambigu atau kompleks. Nah, contoh ekstrim itu justru negesin betapa pentingnya kita buat ngelola persepsi tentang diri kita secara proaktif. Bukan pasrah atau ngebiarin kebentuk acak sama situasi atau mood kita pas itu. Jadi, inti aturan ketiga ini bisa dirangkum gini. Sadarilah kalau Anda selalu dinilai berdasarkan penampilan Anda. Karena itu, ambil kendali atas kesan yang Anda proyeksiin. Sebisa mungkin usahain tampil dengan citra kekuatan, keyakinan diri, dan kompetensi. Jadi, kesimpulan utama dari penjelajahan kita soal aturan #3 kekuasaan, tampillah berkuasa adalah, cara Anda tampil itu bukan cuma penting, tapi bisa jadi penentu di banyak momen krusial. Penampilan Anda ngebentuk persepsi orang lain tentang Anda, dan persepsi itu, suka nggak suka, seringkali jadi realitas Anda dalam hal dapat peluang, pengaruh, dan kemajuan karir atau tujuan hidup Anda. Dan poin penting yang perlu Anda pegang adalah,
Ini bukan soal jadi orang lain atau bersikap palsu terus-terusan. Ini lebih ke pemahaman kalau penampilan kekuatan, perilaku yang nyiratin kekuatan, adalah sesuatu yang bisa dipelajari, dilatih, dan diterapin secara sadar dan strategis. Sesuai konteks dan tujuan Anda. Ini nyakup kesadaran akan bahasa tubuh Anda, pilihan kata yang Anda pakai, nada suara Anda. Bahkan keputusan taktis kayak kapan mungkin perlu nunjukin sedikit marah yang kekontrol buat nandain batas, kapan harus nahan diri dari minta maaf berlebihan yang bisa ngelemahin posisi Anda, dan yang paling dasar, gimana secara konsisten memproyeksikan keyakinan pada diri sendiri dan kemampuan Anda. Lantas, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Dalam praktik sehari-hari, gimana Anda bisa mulai nerapin wawasan dari diskusi kita ini? Mungkin ya, daripada ngasih tips langkah-langkah yang kaku, ada pertanyaan reflektif nih, yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Mengingat betapa gampangnya kita semua secara manusiawi jatuh ke penilaian cepat berdasarkan penampilan luar dan kesan pertama yang singkat ke orang lain. Seberapa sering Anda sendiri secara sadar dan strategis mikirin dan ngelola kesan yang Anda kasih dalam interaksi-interaksi penting Anda, terutama di lingkup profesional. Apakah Anda cenderung ngebiarin gitu aja, apa adanya, atau Anda secara aktif coba ngebentuk gimana orang lain persepsiin tingkat kekuatan, keyakinan, dan kompetensi Anda? Ini bukan soal jadi nggak otentik ya, tapi lebih soal jadi lebih sadar akan dampaknya dan lebih efektif dalam mencapai apa yang Anda inginkan. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih udah nyimak eksplorasi kita kali ini mengenai aturan ketiga kekuasaan. Semoga pembahasan ini ngasih Anda perspektif baru atau mungkin beberapa gagasan praktis buat Anda pertimbangkan dalam perjalanan Anda sendiri, membangun pengaruh dan mencapai tujuan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.